Firman Tuhan yang menjadi perikop pembahasan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Di dalam kehidupan kita atau kehidupan manusia di dunia ini, keberhasilan merupakan tolak ukur manusia. Orang dikatakan berhasil ketika orang tersebut dapat dilihat dari harta kekayaannya, jabatannya, pencapaian prestasi, sehingga ada pengakuan orang, ataupun kadang dilihat dari hidup nyaman. Keberhasilan dicapai dengan usaha manusia, dengan kerja keras, kepintaran dan sebagainya, atas dasar disiplin yang dilakukan sehingga dia dapat memperoleh keberhasilan itu. Keberhasilan itu dicapai melalui usaha manusia, bukan karena pemberian. Sementara keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu merupakan anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah ialah hadiah atau pemberian yang diberikan atas yang diberikan tanpa syarat, yang bersumber dari kebaikan, diberikan kepada orang yang bukan karena kelayakannya, tetapi diberikan karena dia sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya atau tidak layak. Itulah anugerah. Anugerah ini disediakan oleh Allah kepada semua manusia. Tetapi semua manusia tidak menerimanya karena mereka tidak percaya kepada yang memberi itu. Hadiah atau anugerah itu telah ditawarkan kepada manusia, tetapi tidak semua manusia itu mau percaya kepada hadiah atau anugerah itu. Hanya kepada mereka yang mau percaya memberikan hidupnya kepada Kristus, itulah yang dapat menerima hadiah itu. Karena hadiah itu atau anugerah itu diberikan, kami sampaikan tadi, bukan karena kebaikan. Karena kebaikan manusia adalah seperti kain kotor di hadirat Tuhan. Tetapi hadiah atau anugerah itu hanya diterima karena iman. Karena kita yakin bahwa kita bisa diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita. Ada beberapa hal yang menjadi syarat kita diselamatkan. Ya, yang pertama itu adalah melalui kasih karunia. Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia rela mati untuk menyelamatkan hidup kita. Dia meninggalkan kekuasaannya hanya untuk kita dapat diselamatkan olehnya. Karena seharusnya kita sudah masuk ke dalam neraka karena dosa perbuatan kita. Kita tidak bisa diselamatkan oleh kekuatan kita sendiri. Karena kita tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu, hanya karena kasih dan anugerah Kristuslah
kita dapat diselamatkan. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu hanya bisa diterima dengan percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ketika saudara dan saya ragu-ragu untuk percaya apakah saya masuk surga atau tidak, maka keselamatan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, keselamatan itu dapat kita terima ketika kita sungguh-sungguh beriman, percaya, menggantungkan hidup kita hanya kepada Kristus, tidak kepada yang lain. Ada banyak orang percaya katanya kepada Kristus, tetapi dia juga percaya kepada yang lain, atau kekuatannya, kehebatannya, atau kepintarannya, bahwa dia mampu melaksanakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Itu adalah hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan murni adalah karena iman. Ketika penyerahan hidup kita seutuhnya dan sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian keselamatan itu juga bukan karena pekerjaan kita. Bukan karena kita bekerja keras sehingga kita memperoleh keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Atau bukan karena kita sudah melakukan kebaikan demi kebaikan, kesalehan demi kesalehan. Kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah membantu orang lain, memberikan mungkin bantuan-bantuan berupa sembako ketika orang kekurangan dan lain sebagainya. Itu bukan menjadi persyaratan menerima keselamatan. Tetapi itu kita lakukan hanya karena kita telah menyadari bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita melakukan hal-hal yang baik sebagai imbalan, sebagai ungkapan syukur, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena keselamatan itu tidak bisa kita beli dengan uang, tetapi hanya kita balas kepada Tuhan dengan taat dan percaya hanya kepada Kristus. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah menjadi buah daripada iman kita, buah daripada keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Satu-satunya yang menawarkan keselamatan di dunia ini, manusia yang menawarkan keselamatan itu hanyalah Kristus. Tidak ada manusia yang menyelamatkan keselamatan di dunia ini. Kenapa? Karena Kristus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dia datang ke dunia ini untuk menebus manusia, dan supaya manusia itu bisa mengerti dan memahami keberadaan Tuhan, dia harus menjadi manusia. Karena ketika dia datang di dalam wujud Tuhan, maka manusia tidak akan pernah mengerti, melihat, dan manusia tidak akan mampu berhadapan dengan Tuhan karena kekudusan. Seperti disampaikan dalam firman Tuhan, ketika Musa bertemu dengan Tuhan atau dengan malaikat Tuhan, maka Tuhan itu enggak berbentuk Allah, karena Allah itu adalah berwujud roh. Dan ketika dia menjelma seperti keadaannya, maka tidak ada yang mampu dan sanggup untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita, yang menyelamatkan kita, kita hidup beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sepenuh hati. Kemudian Allah
berbuat baik kepada manusia, bukan karena manusia itu adalah orang-orang yang seharusnya menerimanya, tetapi memang Allah itu bersifat sifat yang sebenarnya adalah baik, dan Dia tidak menginginkan seorang pun binasa di antara manusia itu. Namun manusia itu selalu mengambil caranya sendiri dan tidak mau berserah kepada Kristus. Oleh karena itu, ketika manusia semakin jauh daripada Tuhan, maka keselamatan itu akan semakin menjauh pula dari kehidupan manusia. Biarlah kiranya kuasa Tuhan dan firman Tuhan yang menolong dan memelihara kita dimampukan, dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga keselamatan itu akan menjadi milik kita semua. Keselamatan itu ditawarkan kepada setiap manusia, tetapi hanya manusia yang mau percaya, beriman saja kepada Kristus yang layak menerimanya.